Para ulama kita mengajarkan sifat wajib 20 pada bangsa kita, bangsa Melayu atau mayoritas umat Islam di dunia. Mengapa sifat wajib 20 bagi Allah? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh berkah, dalam rangka kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tema yang kita ambil adalah mengapa orang Melayu mengaji sifat wajib 20. Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Pertama, yang perlu kita tahu bahwa sifat 20 ini bukan hanya kajian orang Melayu, bukan hanya kajian orang Nusantara, tetapi siapa? Sifat 20 ini adalah kajian mayoritas umat Islam di dunia. Mayoritas umat Islam di dunia akidahnya itu mengikuti konsep sifat wajib 20 bagi Allah. Mengapa begitu? Karena sifat wajib 20 bagi Allah adalah konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkaitan dengan ketuhanan. Itu sifat 20. Karenanya kitab-kitab tentang sifat 20 itu banyak sekali, karena ini memang kajiannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita tahu umat Islam di pakai ini. Jadi kita juga tahu ya bahwa umat Islam di Indonesia sejak awal memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena umat Islam Indonesia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, otomatis kajiannya sifat wajib 20 bagi Allah. Dan manuskrip, naskah-naskah kitab sifat 20 ini tersebar luas di seluruh Nusantara. Para guru-guru kita di wilayah Nusantara banyak menyusun kitab-kitab sifat 20 dan menjadi kurikulum sampai sekarang di pesantren-pesantren aswaja di Indonesia. Ini sifat wajib 20. Nah, sekarang kita juga harus lebih paham tentang sifat wajib 20. Mengapa? Karena ada tantangannya, ada pesaingnya sekarang. Apa pesaing sifat 20? Pesaing sifat 20 itu adalah Tauhid 3. Tauhid 3 ini pesaingnya sifat 20. Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma wa Sifat. Ini pesaingnya sifat wajib 20 bagi Allah. Cek. Nah, sekarang kita perlu mengkaji mengapa para ulama kita itu membuat konsep sifat wajib 20 bagi Allah. Maksudnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum kita menerangkan sifat wajib 20, kita terangkan dulu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang mengikuti sunnah. Sunnah itu maksudnya siapa? Sunnah itu maksudnya sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sesuai dengan hadis sabda Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Hadis itu sebelumnya berbunyi begini,
innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat banyak pertentangan, akan melihat banyak perbedaan pendapat. Jadi kata Rasulullah, siapa yang hidup sepeninggalku pasti banyak melihat perbedaan pendapat. Kalau Rasulullah masih ada enak, kita tinggal tanya pada Rasulullah, Rasulullah ini orang-orang beda, mana yang benar? Oh ini. Kalau Rasulullah sudah gak ada, maka kita ikut yang mana? Rasulullah memberikan rambu-rambu. Kalau terjadi banyak perbedaan begitu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, kita ini dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Ajaran kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian kita dinamakan jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa dinamakan ahlus sunnah wal jamaah? Karena yang dimaksud jamaah ini adalah jamaatus sahabah, jamaah para sahabat. Mengapa para sahabat? Sesuai dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariku ummati ala 73 millah, kulluha finnar illa millatan wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke neraka kecuali satu golongan. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Jadi ahlus sunnah itu artinya mengikuti sunnah Rasul dan khulafaur rasyidin. Jamaah artinya mengikuti jamaahnya para sahabat. Dan amalan-amalan kita ini, amalan-amalan ahlus sunnah wal jamaah, kalau ditelusuri ada benang merahnya, ada dasar-dasarnya, ada sumbernya. Kalau bukan sunnah Rasul, sunnah khulafaur rasyidin, amalan para sahabat. Ini amalan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau yang suka membid'ah-bid'ahkan, itu gak ada benang merahnya, itu terputus, gak punya sanad. Kita ini amalan apa yang gak ada benang merahnya? Ada semua. Karenanya kita namanya ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian jamaah ini juga punya arti mayoritas umat Islam. Mengapa punya arti mayoritas umat Islam? Karena dalam satu versi hadis, ketika Rasulullah SAW ditanya siapa golongan yang selamat, beliau menjawab as-sawadul a'wam, golongan mayoritas. Berarti ahlus sunnah wal jamaah ini harus mayoritas. Kalau minoritas gak bisa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Karena sendirian gak bisa dikatakan jamaah. Makanya di dalam sholat berjamaah sendirian gak bisa sholat berjamaah. Paling enggak sholat berjamaah itu berapa? 2 orang, 3 orang makin baik, 4 tambah baik, tambah ramai tambah baik. Karenanya semakin banyak semakin mantap jamaahnya. Karenanya ahlus sunnah wal jamaah identik dengan golongan mayoritas. Nah, kalau ahlus sunnah wal jamaah ini identik dengan golongan mayoritas, lalu siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah ini berarti adalah golongan umat Islam di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini yang sekarang. Kita ini orang Melayu ya, bangsa Indonesia ini Syafi'i. Ini dalam fikih. Kemudian di dalam akidah kita mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Kita yang Asy'ariyah. Di dalam tasawuf kita mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Kita ini Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini ahlus sunnah wal jamaah.
Ada satu golongan mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Siapa juga yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah? Wahabi. Wahabi ini mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi gak sesuai dengan nama ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa? Karena di dalam hadis yang namanya jamaah identik dengan golongan mayoritas, sementara Wahabi ini sangat minoritas, gak cocok dengan jamaah. Nah, biasanya Wahabi mempelintir dalil, memanipulasi dalil. Apa? Kata mereka, golongan yang sedikit yang benar. Mengapa? Karena ghuraba di dalam hadis, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam ini bermula dalam keadaan terasing sedikit, lalu akan kembali terasing, kembali sedikit. Maka beruntunglah golongan yang sedikit, katanya. Nah, ini namanya, kalau ghuraba ini diartikan golongan Wahabi, ini namanya memelintir dalil, memanipulasi dalil. Mengapa? Karena yang dimaksud Islam sedikit, Islam dibandingkan orang kafir. Orang Islam ini kalau dibandingkan orang kafir ya sedikit. Ini orang Islam dibandingkan orang kafir. Kalau orang Islam, kalau ahlus sunnah dibandingkan dengan orang di luar ahlus sunnah, maka ahlus sunnah mayoritas. Pakai dalil lain kalau itu namanya salah dalam penempatan dalil. Wahabi biasa salah-salah menempatkan dalil memang. Nah, jadi kita ini yang ahlus sunnah wal jamaah. Wahabi itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita yang ahlus sunnah wal jamaah ini konsep akidahnya menggunakan sifat wajib 20 bagi Allah, yaitu wujud, qidam, baqa. Masih ingat wujud, qidam, baqa dulu waktu belajar masih kecil? Masih ingat kan? Kalau masih ingat, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, ini kuncinya saudara. Mengapa orang Melayu mempelajari sifat wajib 20 bagi Allah? Alasannya karena umat Islam Melayu asal usulnya ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini jangan kita tinggalkan. Jangan mau diganti dengan tauhid 3. Mengapa bahaya kalau diganti tauhid 3? Ini ada kisah ya, kisah perumpamaan. Dulu ada seorang tua, ada orang tua. Dia tinggal di atas bukit. Nah, di sekitar rumahnya sampai ke bawah itu ditanami sebuah pohon. Pohon ini aromanya harum. Pohon itu aromanya harum. Sebelum meninggal, orang tua ini pesan sama anak-anaknya, anak-anakku, nanti kalau saya meninggal, pohon-pohon itu kamu rawat baik-baik. Jangan kalian tebangi, jangan kalian tebang. Itu untuk kebaikan kalian. Akhirnya apa? Setelah orang tuanya meninggal, awal-awalnya dirawat. Lama-lama anak-anaknya bosan. Ini kalau tanam pohon, ini kalau daunnya rontok,
apalagi musim kemarau, ini kan kotor. Ini yang enak ditebang aja katanya. Ayah dulu tanam pohon ini kan biar harum. Sekarang kan sudah ada pengharum ruangan. Dah, beli pengharum ruangan aja. Akhirnya pohonnya ditebang. Setelah pohon-pohon di sekitar rumahnya ditebang, apa yang terjadi? Ternyata ular-ular dari sekitarnya datang semua ke sana. Terganggu keluarga ini dari ular yang sering datang. Nah, ini artinya apa? Ternyata orang tua tadi menanam pohon-pohon itu agar rumah dan halamannya aman dari ular. Sama dengan sifat 20. Mengapa guru-guru kita, ulama kita dulu mengajarkan sifat wajib 20 bagi Allah? Agar akidah kita aman. Aman dari mana? Aman dari ular-ular ini. Karena ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya adalah ular. Ular itu membawa bisa beracun. Bahaya itu ular itu. Nah, ini di mana yang perlu kita tahu konsep sifat wajib 20 bagi Allah. Mengapa ini perlu kita tahu? Para ulama kita mengajarkan sifat wajib 20 pada bangsa kita, bangsa Melayu atau mayoritas umat Islam di dunia. Mengapa sifat wajib 20 bagi Allah? Nah, sifat wajib 20 bagi Allah itu oleh para ulama kita dibangun ada beberapa tujuan. Ada beberapa tujuan para ulama kita membuat konsep sifat wajib 20 bagi Allah. Apa saja? Yang pertama, sifat wajib 20 bagi Allah itu mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Apa makrifat itu? Makrifat itu artinya mengenal Allah. Kita ini kalau kenal dengan orang, ya tahu orangnya, tahu perawakannya. Misalnya Ustadz di Pekanbaru ya, Ustadz Abdus Somad, Ustadz Zulhendri Rais, Ustadz Hanafi, Ustadz Al-Nof, Ustadz yang lain. Kita ini kenal, tahu orangnya. Atau Ustadz Yudi ya, di Duri. Ustadz siapa lagi di Duri ini? Ustadz Duri lah. Tahu orangnya, tahu perawakannya, mungkin tahu profesinya, itu kenal namanya. Kepada Allah kita ini wajib kenal, wajib tahu, gak boleh gak kenal. Ma'rifat itu hukumnya wajib. Karenanya kata para ulama, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia adalah ma'rifat kepada Allah dengan yakin. Enggak boleh gak ma'rifat. Karenanya belajar sifat wajib 20 hukumnya wajib. Mengapa? Sifat wajib 20 ini mengantarkan kita ma'rifat kepada Allah, kenal. Di dunia kita gak bisa melihat Allah, maka ma'rifat mengenal Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat wajib 20 bagi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tujuan sifat wajib 20? Sifat wajib 20 ini juga mengkanter, merespon, menjawab kesesatan, penyimpangan agama-agama di luar Islam, juga golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang salah tentang konsep ketuhanan. Jadi itu direspon, dikanter, dijawab dengan sifat wajib 20. Ini tujuan sifat wajib 20, mengkanter. Kristen dibantah pakai sifat wajib 20, komunis, Yahudi, semuanya dibantah. Syiah, Mu'tazilah, Hizbut Tahrir, Wahabi dibantah pakai sifat wajib 20 bagi Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa 20? Mengapa bukan 25, bukan 15, bukan 30?
Kita wajib makrifat kepada Allah. Kok cuma 20? Kata para ulama, sifat wajib 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah ya, makrifat kepada teman sekitar, kita ini kan terbatas. Tidak tahu yang sesungguhnya itu pada teman sekitar. Kamu kan kenal sama saya, tapi kalau saya tanya, kenal Pak Yai, tapi paling kenalnya Kiai itu kan penceramah aswaja kemana-mana, sering ke Duri, itu aja. Kalau selebihnya kan nggak tahu kan, anak saya berapa nggak tahu, istri saya berapa nggak tahu juga. Sama-sama nggak tahu. Mengapa? Ya orang itu kan nggak semuanya diungkapkan, pasti ada hal-hal yang dirahasiakan itu. Kadang-kadang istrinya nggak tahu suaminya punya apa itu. Artinya rahasia itu biar, artinya kita ini makrifat pada orang terbatas, apalagi makrifat kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa sifat wajib 20? Sifat wajib 20 ini menjawab terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Kita kalau berkenalan dengan orang, pertanyaannya akan dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Dah kawin apa belum? Berapa anaknya? Macam-macam kan? Itu kalau berkenalan kan begitu. Sifat 20 juga begitu. Sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, habis wudhu baca doa, mau makan baca doa, habis makan baca doa, mau keluar rumah baca doa, mau masuk masjid baca doa, turun dari masjid baca doa, mau masuk baca doa terus kepada Allah. Artinya beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Allah itu wajibul wujud, wajib adanya. Ini jawaban yang pertama. Karena Allah ini wajib ada, wajib bersifat wujud, maka kebalikan dari ada, yaitu adam, tiada, mustahil bagi Allah. Diterangkan dalil-dalil adanya Allah. Dan ini kita wajib menerangkan dalil-dalil adanya Allah kepada generasi anak-anak kita, wajib. Mengapa? Anak-anak kita jangan sampai tidak mantap dalil adanya Allah. Karena kalau dalil wujudnya Allah, anak-anak kita tidak mantap. Nanti kuliah ke Jakarta, ke Jogja, apalagi kuliahnya ke luar negeri, jumpa dengan dosen yang ateis, yang komunis, diajak ragu-ragu adanya Allah. Bahaya itu. Karenanya para ulama ya menjelaskan dalil-dalil wujudnya Allah. Jadi sifat wujud ini membantah orang-orang ateis, animis, kemudian komunis yang tidak beriman pada wujudnya Allah. Dibantah pakai dalil sifat wujud. Ini harus kita terangkan, ini dalil adanya Allah. Karena sekarang ini mulai digugat. Kalau kita, para ulama kita biasanya ya, dalil adanya Allah tuh banyak sekali sebenarnya. Cuma yang sering diungkap oleh para ulama kita, dalil adanya Allah itu apa? Dalil adanya Allah adalah adanya alam. Kok bisa adanya alam ini menjadi dalil wujudnya Allah? Bisa. Karena alam ini perkara baru. Bangunan ini baru, kita baru, langit dan bumi baru, semuanya baru. Mengapa baru? Karena karakternya selalu berubah. Apa yang gak berubah? Kita berubah. Asalnya kecil, besar, lalu seger, sehat. Setelah itu mulai kelihatan penuaan. Sudah kurang ganteng, kurang gagah. Dan nanti habis. Ini perkara baru.
Jadi perkara baru ini ya, bahwa kita ini perkara baru selalu berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti perkara baru. Setiap perkara yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan. Dan itu adalah Allah. Yang menciptakan ya Allah. Ada pertanyaan, apa tidak mungkin yang alam ini jadi sendiri? Gak mungkin. Mengapa gak mungkin? Perkara baru gak mampu menciptakan dirinya sendiri. Gak mampu. Kalau gak percaya, saudara misalnya ingin buat kue, taruh tepung gitu aja. Kok taruh tepung? Oh nanti jadi kue ini. Gak bisa. Perkara baru gak bisa membentuk dirinya sendiri. Gak mampu. Jangankan menciptakan dirinya sendiri ya, perkara baru ini. Perkara baru ini mempertahankan eksistensi dirinya agar tidak berubah, itu gak bisa. Kok gitu? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, manusia ini puncak ketinggian fisiknya usia 22 tahun. Orang itu kalau usianya belum 22 masih tambah tinggi. Kamu yang umurnya belum 22 masih nambah nanti ketinggian fisiknya. Kalau udah lewat 22 gak tambah tinggi lagi. Kalau pendek ya pendek memang. Kemudian kalau kecerdasan akal puncaknya usia 27. Kalau sudah lebih 27 gak bisa tambah cerdas, paling hanya pengalaman. Ini fisik manusia. Ini kata Sayyidina Ali. Nah, kesempurnaan fisik penduduk surga itu usianya 33. Manusia ini kesempurnaan fisiknya 33. Gagah sempurna. Setelah itu bagaimana? Setelah itu saudara mulai berkurang. Kadang-kadang ada yang pandangannya berkurang. Asalnya baca buku-buku tulisannya kecil-kecil, gak pakai kacamata. Habis itu pakai kacamata. Ada yang begitu? Ada. Kadang-kadang ya apa namanya, rambutnya satu demi satu mulai putih. Kadang-kadang bukan rambutnya, kulitnya sedikit demi sedikit mulai penuaan, mulai keriput. Itu dipertahankan giginya satu demi satu mulai patah-patah. Ada yang patah giginya, banyak kan? Makanya di Duri banyak tukang gigi. Dan tukang gigi banyak tetangga saya dari Jawa itu. Saya sampai ke Aceh, Jakarta, di Aceh tukang gigi banyak dari Jawa, tetangga itu. Ini manusia ini perkara baru, mempertahankan dirinya agar gak berubah gak bisa. Tetap saja kelihatan penuaan itu. Apalagi menciptakan dirinya gak mampu. Jadi gak mungkin perkara baru jadi sendiri, gak mungkin. Perkara baru gak mampu menciptakan diri. Ada pertanyaan kedua, apa gak mungkin perkara baru ini, alam ini yang menciptakan juga barang baru? Ya gak mungkin. Perkara baru memang gak mampu menciptakan perkara baru, gak mampu. Kita ini ya, kadang-kadang ya, manusia ini kan perkara baru. Manusia ini, orang tuh kan ada orang tuanya, tapi orang tua kan gak menciptakan itu, hanya menerima takdir. Ada orang ya, buktinya gak menciptakan. Allah di dalam Al-Quran berfirman, afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tahukah kalian air mani yang kamu pancarkan ke rahim istri, apa kamu yang menciptakan? Apa kami, kata Allah. Ada orang kawin bertahun-tahun, suami istri, gak punya anak. Suaminya dicek ke dokter normal, istrinya normal, gak punya anak.
Mengapa? Anak itu yang menciptakan Allah, saudara. Orang tua itu ya hanya sebab musabab aja. Coba kita ini ciptaan orang tua, pasti lebih hebat dari yang ada sekarang. Lebih ganteng, lebih putih, lebih apa gitu. Tapi orang tua ini kan hanya menerima apa adanya. Waktu ibunya hamil, orang tuanya berharap, mudah-mudahan anak saya ini ganteng. Akhirnya cari foto-foto Habib yang Arab-Arab, taruh di rumahnya. Pesan sama istrinya, kamu kalau diam-diam lihat foto itu. Katanya itu nanti jadi fotokopi anaknya. Ternyata setelah keluar ya biasa-biasa. Itu yang agamis. Kalau yang tidak agamis, begitu istrinya lahir, kalau dulu beli foto-fotonya artis, taruh di rumahnya. Dulu di rumah-rumah tuh kan banyak ya foto-foto artis itu. Nanti anaknya seperti itu. Ya ternyata lahir biasa-biasa itu. Artinya apa? Manusia gak menciptakan sama anak, enggak. Menerima apa adanya. Ada orang gak ingin punya anak, cuma rajin sama istrinya. Anaknya sudah cukup, ternyata hamil lagi itu. Kok jadi? Gak niat katanya, gak sengaja. Ini gak perlu nawaitu, memang gak perlu nawaitu. Allah berkehendak ya jadi. Artinya apa? Perkara baru ini gak bisa menciptakan perkara baru. Berarti bagaimana? Yang menciptakan perkara baru ini adalah Allah, yaitu wajibul wujud. Karenanya Allah bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Nah, dalil seperti ini saudara harus ditanam kuat-kuat. Banyak sebenarnya dalil-dalil wujudnya Allah. Apa dalil wujudnya Allah yang lain? Contoh ya, para ulama kita ini membuat dalil adanya Allah, bahwa kehidupan di dunia ini selalu tidak lepas dari inayah. Inayah itu artinya perhatian dan pertolongan dari Allah. Mengapa? Setiap ada kebutuhan, Allah menyiapkan barangnya. Kamu misalnya ingin dingin, ingin suasana dingin, ada es, Allah ciptakan es. Ingin panas, ada api. Minuman ingin hangat, dipanaskan, Allah menciptakan api. Ingin dingin, kasih es. Minuman ingin manis, Allah punya tebu, punya gula. Minuman ingin pahit, kasih kopi, gulanya jangan dikasih. Ingin agak pahit tapi agak manis, kopi tapi agak manis, ya campur kopi sama gula. Artinya apa? Kita ini setiap punya keinginan, barangnya itu ada. Saudara misalnya bangun rumah, mau dikasih apa kamar-kamarnya, tinggal datang ke mall. Yang penting budgetnya cukup. Mau dibentuk kayak apa isi kamarnya. Nah, yang menyiapkan semuanya itu siapa? Kok ada semua? Siapa yang menyiapkan? Itu Allah saudara. Itu inayah namanya. Gak bisa terlepas dari Allah itu. Ini namanya dalil wujudnya Allah. Jadi dalil wujudnya Allah itu banyak, dan itu harus kita tanamkan sama anak-anak kita. Kalau sampai gak tahu itu bahaya. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Allah itu ada wujud. Sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah sifat qidam. Apa qidam? Wujudnya Allah tanpa permulaan. Allah itu wujudnya tanpa permulaan, tanpa ada awalnya. Nah, qidam ini menolak siapa? Qidam ini untuk menolak orang-orang yang menyembah selain Allah. Kristen mempertuhankan Bunda Maria, Siti Maryam, dan Yesus Nabi Isa. Enggak betul itu. Mengapa? Siti Maryam bukan Tuhan. Mengapa bukan Tuhan? Siti Maryam itu ada tanggal lahirnya. Sedangkan sifat Tuhan itu wajib tanpa permulaan. Karena Tuhan pencipta. Kalau gak qidam gak bisa menciptakan. Nabi Isa bukan Tuhan. Mengapa bukan Tuhan? Karena Nabi Isa itu ada tanggal lahirnya, ada orang tuanya.
Dan ini harus ditanamkan. Nanti ini di akhir zaman ada yang namanya Dajjal. Dajjal itu nanti lahirnya apa? Keluarnya setelah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul duluan lalu Dajjal. Dalam satu riwayat, Dajjal itu orang soleh, saudara. Setelah kelihatan orang soleh, banyak jamaahnya. Lalu ngaku Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi sudah ada. Katanya, lalu ngaku Tuhan. Lama-lama ngaku Tuhan itu Dajjal itu. Dan orang-orang yang ngaku Imam Mahdi itu kan berproses kan. Asalnya ngaku wali, lalu wali kutub, wali gaus, nanti ngaku Imam Mahdi itu. Berproses juga itu. Ya macam-macam lah. Dan mungkin nanti ngaku Tuhan itu. Seperti Fir'aun. Lama-lama seperti itu. Katanya hati-hati memang. Ini kidam ya. Artinya Allah itu wajib sifat kidam. Karenanya yang bukan kidam bukan Tuhan. Tuhan itu wajib bersifat kidam. Wujudnya tanpa permulaan. Karenanya apapun yang dipertuhankan selain Allah ditolak dengan sifat kidam. Allah itu bersifat kidam, wujudnya tanpa permulaan. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan kidam, sampai kapan adanya Allah? Jawabnya adalah sifat baqa. Apa baqa itu? Allah maha kekal, maha abadi. Karenanya yang gak kekal, yang gak abadi bukan Tuhan. Ini untuk menolak orang-orang yang mempertuhankan selain Allah. Karena gak kekal, gak abadi. Tuhan itu wajib baqa. Dulu di Malaysia ada orang ngaku Tuhan. Lama-lama saya kesana lagi, apa yang ngaku Tuhan? Anu Kiai sekarang sudah pakai kursi roda katanya. Kok Tuhan pakai kursi roda? Lama-lama kesana lagi, ya apa yang pakai kursi roda? Dah mati katanya. Lah, nggak bakok dia. Karenanya kita ini ya, manusia ini punya KTP. Di KTP itu ada tempat tanggal lahir. Tuhan nggak ada tanggal lahirnya. Identitasnya nggak pakai tanggal lahir. Kalau pakai tanggal lahir bukan Tuhan namanya. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud kidam baqa seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah itu berbeda atau tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Ini pertanyaan keempat. Ini yang ditolak siapa? Orang-orang yang mempertuhankan selain Allah ditolak pakai mukhalafatul hawadits. Mengapa? Semua selain Allah itu perkara baru dan sama dengan perkara baru yang lain. Ini harus kuat saudara. Kalau gak kuat ini ada Dajjal nanti bisa percaya itu. Allah gak sama dengan perkara baru. Mukhalafatul hawadits. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Karena kalau Allah serupa dengan perkara baru, berarti Allah baru. Sedangkan Allah wajib bersifat kidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah gak serupa dengan apapun perkara yang baru. Gak serupa. Karenanya kata para ulama salaf, kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Ada orang merenungkan tentang Allah, Allah gak sama dengan itu, karena Allah bukan perkara baru. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kita, walaupun itu gak ada di alam nyata, tapi ya pasti bagian-bagiannya ada di alam nyata. Karena hasil imajinasi pikiran manusia, khayali manusia itu tidak lepas dari apa yang pernah dia lihat. Dan semua apa yang pernah dia lihat adalah perkara baru. Allah gak serupa dengan perkara baru. Karenanya Allah gak bisa direka-reka, dibayangkan, gak bisa. Ini contoh ya, hasil hayalan manusia di alam nyata gak ada.
Tapi setelah dipikir-pikir sama dengan yang ada. Apa? Bangsa kita dulu 30 tahunan yang lalu, sekitar 40 tahun yang lalu, bangsa kita ketika menjelang bulan Rajab, di pasar-pasar itu banyak yang menjual gambarnya buraq. Nanti menyambut Isra Mi'raj, buraq itu dibeli, ditaruh di dinding-dinding rumah. Saudara tahu, ingat gambarnya buraq? Apa gambarnya buraq? Buraq itu kuda berwarna putih, ada sayapnya, lalu wajahnya, kepalanya berwajah perempuan cantik. Di sini ada mahkotanya, di atasnya ada tulisan Muhammad. Tulisan Muhammadnya kayak lampu gitu. Kendaraannya Rasulullah katanya. Saya gak pernah jumpa keterangan buraq kayak gitu. Nah, kuda putih yang bersayap, kepalanya berwajah perempuan cantik, gak pernah ada di dunia. Pernah lihat kuda putih kayak itu? Gak pernah. Saya ini lihat-lihat kuda bukan cuma di Indonesia, sampai ke Eropa. Waktu ke Eropa dulu, nah ini apa namanya ini? Ini perkara baru ini namanya ini. Ini termasuk dalil wujudnya Allah ini. Karenanya kopi ada gulanya, kayaknya ada susunya ini. Nah ini boleh dinikmati. Nunggu sampai agak dingin, nanti dinikmati ini. Nah, apa? Kuda putih bersayap seperti buraq dicari di mana-mana gak ada. Saya sampai ke Eropa, karena di Eropa banyak orang punya kuda. Coba ada kuda, walaupun gak ada sayapnya, tapi kepalanya wajah perempuan cantik, saya beli itu. Kalau ada kuda kayak gitu. Mengapa? Nanti ceramah ke Duri naik kuda aja, biar kalau capek-capek lihat muka kudanya. Tapi kan gak ada kan kuda seperti itu. Walaupun kuda seperti itu di alam nyata gak ada, tapi bagian-bagiannya kan biasa. Ya badannya kuda ya kayak gitu. Terus sayapnya ya itu sayap imajinasi kan. Di film kartun kan banyak hewan-hewan bersayap di film-film itu. Kemudian kepalanya pakai wajah perempuan. Yang wajah perempuan itu perempuan Melayu, apa perempuan Minang, apa perempuan Medan, Batak, apa Mandailing, apa Aceh, kan suka-suka kan. Nah ini artinya apa? Manusia itu mereka-reka apapun dengan pikirannya, hasilnya gak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat. Semua yang pernah dia lihat perkara baru, Allah gak serupa dengan perkara baru. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ditolak dengan mukhalafatul hawadits itu siapa? Pertama Yahudi, kedua Wahabi. Mengapa? Karena Wahabi ini dalam masalah ini mirip dengan Yahudi. Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Kalau menurut Yahudi, ini mirip akidahnya Yahudi. Kata Yahudi, enggak, Tuhan itu mirip laki-laki, sudah tua, sudah aki-aki, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya apa? Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Itu aja, lebih tua kan. Satunya dah putih-putih, satunya masih muda. Karenanya Wahabi itu abangnya ya apa? Adiknya Yahudi, atau Yahudi abangnya Wahabi. Disingkat menjadi Wahyudi. Hah? Ada yang namanya Pak Yudi? Kan.
Saya bulan Januari itu ngisi di Masjid TNI Angkatan Darat di Aceh, di Banda Aceh. Saya bilang Wahyudi, ketawa semua satu masjid. Mengapa? Karena ketua masjidnya namanya Pak Wahyudi. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Ya tauhid asma wa sifat ya akidah Wahyudi itu sebenarnya. Katanya kalau ada Wahabi jangan dibilang kamu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa? Kamu Wahyudi gitu. Beda saudara, dengan Ahlus Sunnah itu beda. Kalau kita ini mukhalafatu lil hawadits, kalau Wahabi Wahyudi. Beda. Ini pertanyaan keberapa? Keempat. Pertanyaan terakhir kelima. Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, alamatnya di mana? Jawabnya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah gak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang menentukan atau menciptakan. Mengapa gak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya Khalik, bukan sifatnya Allah, tapi itu sifatnya makhluk. Yang namanya butuh. Allah gak butuh pada itu. Nah ini untuk menolak siapa ini? Qiyamuhu binafsi. Ya menolak orang Kristen, menolak orang Yahudi, agama-agama di luar Islam, termasuk menolak golongan Wahabi. Nah butuh pada tempat itu seperti apa? Ini contoh kalau Kristen. Kristen itu berpendapat bahwa Tuhan Allah, kata mereka, itu bertempat atau inkarnasi menyusup pada tubuhnya Tuhan Yesus. Gak ada seperti itu. Tuhan gak butuh pada tempat. Yang butuh pada tempat itu apa? Benda. Benda itu butuh pada tempat, yaitu ruangan kosong. Yang kedua sifat benda. Sifat benda itu butuh pada tempat. Apa tempatnya? Benda. Misalnya warna. Ini kan warna kan. Warna itu butuh pada tempat, karena warna itu sifat benda. Apa tempatnya? Ya benda. Allah bukan benda, bukan sifat benda. Karenanya Allah gak butuh pada tempat, seperti benda yang membutuhkan ruangan kosong, atau sifat benda yang membutuhkan benda. Ini ditolak oleh qiyamuhu binafsihi. Yang ditolak lagi dengan akidah ini siapa? Wahabi. Kata Wahabi apa? Ketika ditanya, di mana alamat Tuhan? Loh, kamu belum tahu. Kamu tahu? Ya. Di mana? Di Arasy katanya. Wah, jauh banget ya. Kalau kita ada perlu sama Tuhan, gimana caranya ke Arasy? Kan pesawat gak ada jurusan Arasy. Kalau ada, kira-kira vaksinnya berapa kali? Karena di Indonesia naik pesawat ini vaksinnya harus 3, baru gak pakai PCR, gak pakai antigen. Kalau 2 masih PCR antigen. Kalau 3 gak perlu. Makanya saya ini gak pakai PCR karena vaksinnya 3. Kalau ke Arasy tuh vaksin berapa kira-kira? Kata Wahabi apa? Lah gak perlu datang ke Arasy. Terus gimana? Ya cukup jam 3 malam bangun berdoa. Mengapa? Setiap pukul 3 malam Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya bangun. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Gak jawab dia. Karena kalau jawab Tuhan gak dengar, kafir dia. Kalau jawab dengar, ditanya lagi, kalau dengar ngapain turun? Bingung dia. Nanti ditanya lagi dia, si Wahabi ini, itu pukul 3 waktu daerah mana itu? Karena pukul 3 waktu Indonesia ini dibagi 3. Kalau waktu istiwa malah tambah banyak pembagiannya. Bingung dia. Akhirnya apa kata dia? Ya pukul 3 sesuai dengan daerah masing-masing. Sesuai daerah masing-masing. Ditanya, berarti turun terus? Iya. Nah kalau turun terus kapan naiknya? Katanya di Arasy. Artinya apa?
Ajaran Wahabi ini gak rasional, saudara. Ketika dihadapkan dengan gugatan-gugatan rasional menghadapi jalan buntu, itu namanya aliran sesat, gak masuk akal. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ditanya di mana Allah, jawabnya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah gak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang menciptakan. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan tentang kajian sifat 20 bagi Allah. Mengapa bangsa Melayu mempelajari sifat wajib 20 bagi Allah? Alasannya karena sifat wajib 20 adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Islam Melayu akarnya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu yang perlu kita bicarakan malam ini, dan kurangnya dari 20 itu nanti para asatid di sini menjelaskan sampai tuntas. Ini ada sisa waktu setengah jam atau 1 jam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Pertanyaan bebas. Ya silahkan, agar panitia mengatur sesi tanya jawab. Silahkan. Saya mau minum kopi.